Kelas Online Seni Budaya bersama Pak Andi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Andi, di mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan untuk SBK. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu ragam hias. Nah, materi pada kesempatan kali ini adalah hanya sebagai pengantar awalan di saat daring atau pandemi ini. Jadi, materi ini hanya memberikan kita awalan, memberikan kita pengantar untuk mengetahui apa materi yang akan kita pelajari. Nah, tapi akan kita bahas secara dasar dan juga sebagai konsep awal untuk kalian semua. Nah, materi kesempatan kali ini adalah tentang ragam hias, yaitu materi di kelas 7 tentang ragam hias. Apa itu ragam hias? Kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya, ini adalah contoh dari bentuk ragam hias, bentuk konsep cara membuat ragam hias. Nah, ragam itu banyak. Nah, bentuk contoh ini adalah wayang. Wayangnya adalah wayang Purwo atau wayang kulit. Ini adalah Pandawa. Nah, wayang ini itu aslinya ini manusia. Aslinya manusia yang dirubah menjadi bentuk wayang. Nah, bentuknya kalau kita lihat itu tidak seperti manusia pada umumnya. Kan tidak mungkin tangan sepanjang itu. Kemudian dia punya hidung yang itu lincip, hidungnya juga ada yang tebal, wajahnya hitam. Nah, itu adalah bentuk memperindah bentuk manusia. Nah, bentuk manusia itu sebenarnya sudah sempurna, tapi dibuat indah sesuai dengan budaya, dengan rasa cipta manusia, dibuat seperti wayang seperti ini. Nah, konsep memperindah, merubah bentuk menjadi sesuatu yang lebih indah, lebih bergaya, itu adalah konsep membuat ragam hias. Jadi intinya adalah suatu benda yang ada, kemudian dibuat menjadi benda yang baru, tapi dengan bentuk yang mungkin lebih bisa diterima dari sisi budaya, masih dicampur dengan adanya cipta dan rasa dari manusia dengan desain tertentu. Di wayang ini awalnya manusia, tapi dirubah, nah tapi dengan bentuk yang lebih berbudaya, lebih indah seperti itu. Itu namanya adalah cara dalam membuat ragam hias. Gitu. Nah, ini contoh wayang tadi, Pandawa sama, cuma ini bentuk kulit yang asli. Nah, kita lihat, kan tangannya jadi panjang nih, sampai bawah, wajahnya hitam, ini kan, dan bentuk ada seperti kayak, kalau kita sebut ini blangkon itu ya, blangkon ada cupingnya, kemudian mata seperti ini, ada mata yang galak, ada yang lebih seperti penengah, ada yang wajahnya ini Arjuna terkenal tampan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk ragam hias dalam bentuk merubah bentuk manusia menjadi wayang. Itu konsepnya ragam hias. Tapi wayang bukan hanya ragam hias. Ragam hias bukan hanya wayang, tapi banyak. Ragam itu dibentuk dari bentuk yang ada menjadi lebih indah. Itu seperti itu. Nanti kita bahas. Next lah, ini adalah bentuk pengubahan lainnya dirubah hanya bajunya aja. Yang tadi itu wayang yang zaman dahulu, nah ini dirubah menjadi wayang yang kekinian. Jadi untuk anak-anak mungkin ini cocok. Apalagi untuk kids zaman now itu ya. Ini lebih cocok, lebih sesuai, jadi lebih mungkin diminati seperti itu. Next. Nah, ya contoh Kak, wayang Werkudara atau Bima gitu ya. Nah, ragam hias itu bisa bentuk tadi, manusia dirubah menjadi indah. Nah, selain manusia, itu juga bisa membuat yang lain. Bisa dari flora atau tumbuhan dirubah menjadi lebih indah atau dikurangi, ditambah menjadi suatu ragam hias. Atau juga fauna, hewan dibentuk menjadi ragam hias, bisa juga. Atau tadi ini manusia, jadi wayang ini ragam hias juga bisa. Atau benda-benda yang lain, geometris juga bisa, seperti kotak, segitiga, dan lain-lain. Seperti itu. Next. Nah, tadi Bima sebelumnya tadi kan berbentuk wayang yang Purwo, ini yang klasik, yang zaman dahulu ya, zaman kerajaan, karyanya seperti ini. Nah, kalau kalian diberi seperti ini, mungkin juga ada yang tertarik, tapi akan lebih tertarik mungkin sesuai dengan jiwa kalian, dengan era kalian, masa kalian tuh yang dibuat Bima seperti ini. Nah, ini kan lebih menarik, seperti Sensaya gitu ya. Itu contohnya. Next. Nah,
ragam hias juga bisa disebut dengan ornamen atau gambar ornamen. Tapi dalam materi kita, dalam seni budaya dikenal dengan namanya ragam hias. Nah, contohnya seperti ini. Ini juga ragam hias semua ini. Ini dari tumbuh-tumbuhan dirubah jadi seperti ini. Itu namanya ragam hias. Ini dari geometris, ada yang kotak, ada yang lingkaran. Seperti ini jadi ragam hias. Nah, ini suluh-suluh seperti ini juga ragam hias. Sama ini namanya seperti mungkin ini daun ketela. Daun ketela rambat ya. Kan nggak mungkin loh ketela rambat saja dibuat di sini. Nah, diperindah jadi seperti yang lebih bernuansa seni, lebih ke budaya, ke seni gitu ya, dengan cipta rasa manusia. Nah, next, nah pernahkah Anda mendengar kata ornamen? Nah, dan tahukah Anda apa itu gambar ornamen? Nah, kita bahas ini. Nah, ornamen itu berasal dari kata orner atau bahasa Latin itu yang berarti menghiasi. Nah, intinya adalah bentuk semula dibuat agar lebih indah, lebih seperti bisa jadi sebuah yang hiasan seperti itu. Sedangkan, nah ini ornamen dalam bahasa Inggris berarti perhiasan. Nah, gambar ornamen bisa pula disebut dengan gambar hias atau ragam hias. Secara umum, ornamen atau suatu hiasan atau juga dikenal dengan elemen dekorasi. Jadi kalau membuat dekorasi dengan ragam hias itu cocok seperti dibikin mungkin kayak buat mantenan itu ya. Nanti ada ragam hiasnya, itu cocok, nggak apa-apa, bisa seperti itu. Kemudian juga namanya yang diperoleh dengan meniru. Nah, tadi ya seperti gambar wayang tadi kan, awalnya meniru manusia, tapi diperindah, dirubah. Nah, seperti itu. Yang diperoleh dengan meniru atau mengembangkan bentuk-bentuk atau objek-objek yang ada di alam. Tadi ada manusia, flora, fauna itu yang ada di alam. Dikembangkan atau dibuat menjadi seperti manusia, seperti wayang tadi ya. Nah, pengertian yang perlu kita pahami, nah ragam hias itu ini. Nah, ini. Ragam hias adalah gambar pola. Nah, ini pertama, gambar pola yang digunakan untuk menghias. Nah, digunakan untuk menghias atau mengisi dengan cara diulang-ulang. Nah, ini kata kuncinya nih, diulang-ulang. Jadi ragam hias itu bisa juga dikenal dengan sesuatu yang diulang-ulang. Nah, tadi saya mengenalkan Pak Andi mengenalkan tentang wayang tadi dari manusia menjadi wayang. Itu adalah konsep membuat ragam hiasnya. Sesuatu yang ada kemudian dirubah. Nah, itu memperindah, salah satu tekniknya. Nah, tapi pengertiannya yang utama adalah gambar pola yang digunakan untuk menghias atau mengisi dengan cara diulang-ulang. Contohnya, kalau kalian pernah dulu di SD bikin seperti ini. Bikin gambar seperti ini. Mungkin ada yang nyebutnya namanya batik. Itu ya, ada nyebutnya batik. Nah, ini kan asalnya dari pertama itu dari bentuk buah ini. Buah kolang-kaling yang kalau dibelah itu jadi seperti ini. Ini adalah motif kawung. Motif kawung. Ini motif kawung. Nah, motif kawung ini biasa sering kalian gunakan dulu di SD mungkin ya, gambar. Nah, motif kawung ini, kalau satu seperti ini belum bisa dikenal sebagai ragam hias utuh. Ini masih bentuk dari gubahan atau tadi memperindah dari bentuk buah dibuat menjadi ragam hias, tapi masih satuan. Nah, biar bagus gimana Pak? Nah, makanya dibuat ragamnya diulang-ulang tekniknya. Jadi diulang-ulang, dibikin banyak. Nah, ini bisa dibikin dalam buku atau kaos atau kain gitu ya. Jadi bentuk ragam hias seperti itu. Nah, walaupun ada kalian yang mengenal ini sebagai itu dikenal dengan batik, Pak. Nah, bedanya ragam hias itu adalah motifnya ini. Motif ini dikenal dengan ragam hias. Kalau ini motifnya, ini ragam hias. Dengan batik, nah, batik itu adalah proses. Batik itu proses. Jadi pembuatan seperti ini, motif tadi dengan cara dengan lilin, kemudian dicanting, itu namanya adalah batik. Gitu ya. Tuh. Nah, pengertian yang utama adalah ini. Ragam hias adalah gambar pola yang digunakan untuk menghias atau mengisi dengan cara diulang-ulang. Gitu. Nah, objek yang dijadikan itu bisa tumbuhan, manusia, binatang, batu, gunung, dan juga garis, mungkin benda atau bidang. Itu ya, bidang itu bisa meliputi kotak, lingkaran, itu seperti itu bisa. Nah, sejak kapan ada ornamen diciptakan atau ragam hias itu diciptakan? Nah, itu sejak
adanya manusia. Pada zaman prasejarah pun juga ada, walaupun goresannya masih di gua-gua, di batu, seperti itu, berupa goresan-goresan yang seperti aliran yang masih zaman dahulu, seperti itu. Yang kalau kalian lihat film-film di Ice Age, itu ada contoh motif-motif di gua, hasil ciptaan manusia, mungkin manusia zaman dahulu itu masuk ke dalam ranah ini, ragam hias pada masa prasejarah, seperti itu. Jadi zaman dahulu udah ada ornamen atau ragam hias. Nah, tahukah Anda apa saja unsur pembentuk sebuah ornamen atau gambar hias? Nah, dalam membuat ragam hias, itu ada unsur-unsur yang dapat ditampilkan. Nah, unsur-unsur itu nanti melengkapi untuk membuat ragam hias. Contohnya adalah ini. Nah, ada 3 yang diutamakan, 1, 2, dan 3. Nih, Pak Andi akan mencontohkan membuat ragam hias. Nah, Pak Andi punya daun sulur. Daunnya daun biasa sih, daun biasa itu ya. Daun biasa yang seperti sulur. Ini daun biasa. Itu ya. Ini daun-daunnya ada yang kecil, ada yang besar. Nah, itu. Ini daun-daun di dalam pohon itu ada tunasnya, gitu ya. Ini di hutan, kemudian dia ada pohon. Nah, dibuat ragam hias, diperindah. Saya rubah jadi seperti ini motifnya. Nah, saya perindah menjadi motif hias. Walaupun gambar di sini agak susah ya. Nah, dibuat ragamnya seperti ini. Dibuat, nah, motifnya bersama bentuknya dengan yang asli, cuma ini diperindah. Ini adalah ragam hias. Ini. Nah, seperti ini adalah motif pokok yang ini. Yang warna 1 ini, yang saya nomor 1 ini ya. Yang 1 ini adalah nomor 1 ini. Motif pokok, motif yang utama. Nah, ini seperti ini. Ini adalah utama ini. Berasal dari daun ini dibuat motif utama ini. Kemudian ada 2, motif isen. Nah, motif isen itu tambah-tambahan seperti ini. Mungkin di sini ada motif isennya seperti ini. Tambah seperti ini. Nah, ini motif isen. Kecil-kecil, cuma pelengkap. Motif isen. Boleh ini biar lebih ramai. Ini motif isen. Di sini mungkin juga ada. Kecil-kecil sini. Nah, itu bisa motif isen. Kemudian nomor 2. Yang ini nomor 2, motif isen. Itu ya, motif isen ini ya. Kemudian ada namanya motif pengisi bidang. Nah, pengisi bidang itu bisa seperti garis-garis pengisi bidang. Contohnya, ini kan ada daun, ada tulang-tulang daunnya ini kan. Nah, dikasih daun, tulang daun. Nah, seperti ini. Tulang daun. Nah, ini adalah motif bisa nomor 3. Ini seperti ini adalah nomor 3. Ini nomor 3. Nah, ada motif pokok. Satu tadi, motif isen. Yang ini, kecil ini ada motif pengisi bidang. Ini garis-garis tulang daun. Nah, itu adalah cara membuat ragam hias secara unsurnya, motif apa untuk bentuk dalam bentuk ornamen atau ragam hias, ada 3 tersebut, itu ya. Dan next, tahukah Anda bagaimana cara pengembangan objek dalam merancang ornamen? Nah, dalam membuat ornamen seperti tadi. Jadi ada beberapa cara. Yaitu pertama ada namanya stilasi, penggayaan. Ya, tadi menggayakan. Bentuknya seperti biasa tadi, daun-daun biasa ya. Digayakan, dibuat bergaya. Seperti ini. Nah, ini kan bergaya. Ada gayanya. Bergaya beda. Nah, itu namanya stilasi, digayakan. Deformasi. Ada nomor 2, deformasi cara membuatnya. Itu bisa dengan pengurangan. Harusnya mungkin ada di sini ada kayak apa ya? Ada tulang daunnya seperti ini. Seperti apa? Itu dikurangi ini. Ya ada apa? Atau mungkin deformasi ini bisa juga diartikan sebagai penambahan.
ditambah. Di sini tambah lagi, tambah seperti sulur lagi. Bebas. Nah, ini tambah bebas. Ada lagi. Ini namanya penambahan. Bisa deformasi. Atau, kan formasi itu bentuk. Atau D, itu dikurangi atau tambahi. Nah, penggunaan atau penambahan dalam bentuk. Itu. Dan imitasi. Imitasi itu peniruan tadi. Ditiru sama. Jadi ditiru. Itu imitasi. Nah, tadi ya. Seperti yang ini tadi awalnya adalah juga bentuk peniruan dari daun di daun yang ragam hias yang lebih indah seperti ini. Dan juga abstraksi, abstraksi itu dipilih-pilih. Contohnya dari daun dari tadi ya, yang kawung tadi ya. Kawung itu aslinya kan kolang-kaling, buah kolang-kaling ya, buah kolang-kaling. Seperti buahnya di pohon aren. Nah, buahnya kan 4 gini. Ada kayak pecahannya 4 gitu. Nah, ini bisa dibuka ini nanti buahnya. Nah, kalau dibuka itu pecah. Nah, abstraksi itu dari di sini, padahal bentuknya nggak seperti ini banget. Dibuat sebagai seperti itu. Tadi, walaupun ini buahnya dipecah, itu jadi 4 isinya. Kayak duku itu ya, dibuat itu ada 4 isinya. Nah, makanya dibuat abstraksinya berupa kawung. Nah, kawung tadi. Walaupun bentuknya hampir beda, sangat beda, tapi abstraksinya seperti ini. Oh, berarti dari 4 bentuk dibuat seperti kawung. Nah, itu adalah contoh membuat ragam hias. Cara ada dengan cara stilasi, deformasi, imitasi, abstraksi, ada juga yang disebut dengan distorsi. Distorsi itu merubah bentuk. Itu juga ada. Cuma yang ini juga ada cukup seperti itu ya. Next, fungsinya itu ada banyak. Ada konstruksi, pembatas, simbol. Nah, konstruksi ini seperti kalau kalian lihat di bangunan-bangunan di Yunani. Itu ada tembok seperti ini ya. Yunani ada seperti tembok seperti ini. Bukan tembok sih, tiang. Nah, ada tiang. Ini atasan tiang, gitu ya. Kalau pernah lihat, nah, ini tiang. Nah, di tiang ini nanti dikasih ornamen di sini. Seperti ukiran ya, karena ukir itu juga masuk ragam hias. Kirana seperti ini. Kalau pernah lihat di Yunani itu, seperti ini. Nah, nah bentuk ini ada ukirannya, mungkin diperindah ada ukir-ukirannya. Nah, ukirannya ini adalah ragam hias. Nah, ukiran ini digunakan untuk ini, konstruksi. Walaupun ini memperindah, tapi juga ini diartikan sebagai konstruksi. Semakin ada ini, bangunan itu semakin kuat. Seperti itu. Contohnya lagi, kalau kalian di rumah ada punya kursi ukir. Nah, kursi ukir itu ada ukiran seperti tumbuhan, ada hewannya, seperti itu. Nah, ukiran itu, nanti di bagian tangan kursi, mungkin di belakang, itu lebih memperkuat. Selain juga memperindah. Nah, kamu lihat di ukiran itu termasuk dalam bentuk ragam hias. Di rumah tuh banyak, ada seperti ukiran, mungkin seperti di gorden, di lantai, itu banyak bentuk-bentuk ragam hias tadi, kayak sulur-sulur, yang diperindah seperti itu. Ada juga yang batik, batiknya ayahmu itu ada ragam hiasnya semua itu. Contoh-contoh dari ragam hias di guci, di mana-mana, bahkan di sendok itu ada juga dengan ragam hiasnya, di cangkir, ada ragam hias, sebenarnya untuk mengisi atau memperindah. Kemudian ada juga sebagai pembatas. Pembatas itu sebenarnya kalau kamu punya handuk, di rumah ada handuk itu ya. Nah, tepian handuk ini biasanya ada yang seperti ini bentuknya. Ada seperti kotak-kotak gitu. Kalau pernah lihat. Nah, nah ini namanya ragam hias digunakan sebagai tepian. Nah, ini juga ragam hias. Seperti itu, digunakan sebagai tepian atau pembatas. Bisa juga sebagai simbol ragam hias itu. Jadi ada maknanya, ada artinya. Kemudian sebagai hiasan, juga sebagai atau rencana hiasan pada kaca 3 dimensional. Itu banyak fungsinya, nanti bisa dibaca sendiri, bisa dilihat gitu ya. Next. Nah, coraknya nanti saya jelaskan cuma sampai corak, kemudian saya lanjutkan untuk penugasannya ya, penugasan awal, karena ini baru pengantar dulu, jadi sedikit dulu aja, tipis dulu aja. Nah, berdasarkan coraknya, ornamen dibagi menjadi 2, yaitu ada yang tradisional. Nah, tradisional ini ada 2, ada satu primitif, ada satu lagi klasik, seperti itu. Nah, primitif itu ada pada zaman sebelum mengenal tulisan, atau masih lama karyanya.
Nah, klasik ini identik pada masa kerajaan. Pada masa kerajaan ini. Kerajaan. Itu ya. Masa kerajaan, ini masa yang masih lampau, masih tadi yang prasejarah tadi, masa purba bisa disebut seperti itu. Kemudian ada corak modern. Nah, modern itu masa sekarang. Itu ya, masa sekarang yang tidak terpaku pada aturan membuat ragam hias seperti itu. Next. Nah, tradisional itu apa aja? Tradisional. Nah, tradisional itu adalah seni hias yang dalam tekniknya maupun pengungkapannya dilaksanakan menurut peraturan, norma, dan pola. Jadi menggambar itu ada polanya. Kayak tadi gambar kawung harus seperti itu, karena ada maknanya, ada polanya, ada normanya. Nggak boleh kawung dirubah-rubah, itu seperti itu. Ada juga membuat wayang. Membuat wayang nggak boleh dirubah seperti itu. Hidungnya mancung dibuat pesek, itu nggak bisa, nanti merubah makna, mengubah sikap. Contohnya si Bima, wajahnya galak, dibuat wajahnya jadi kemayu atau cantik, nggak boleh, nanti polanya berubah atau maknanya berubah seperti itu namanya corak tradisional. Dari dibuat ini ada aturannya. Kemudian sifat setelah ada peraturan pembuatannya, ada juga ornamen tradisional atau ragam hias tradisional ini itu diwariskan secara turun temurun, diwarisan itu ya, makanya dari kerajaan masa-masa primitif gitu ya. Dan nah, meliputi dua tadi, primitif, masih lampau sekali, zaman purba, zaman belum mengenal tulisan, zaman belum mengenal tulisan, kemudian ada corak klasik, itu masa-masa kerajaan. Seperti pembuatan keris, batik, itu klasik. Kemudian ada juga candi, buat apa tadi. Seperti itulah, banyak-banyak motif-motif, kemudian yang digunakan pada masa kerajaan itu bermotif klasik, seperti itu. Wayang itu juga masuk ke dalam klasik. Nah, motif primitif contoh seperti ini. Sederhana, yang motif primitif yang sampai sekarang masih ada itu yang digunakan di suku Asmat. Suku Asmat itu ada di Papua, itu berbentuk kayak coret-coretan aja ya, coret-coretan di wajah, seperti itu namanya, itu yang primitif, sederhana. Coretannya sederhana, goresannya. Juga bisa dipakai juga di gambar di senjata, di tameng, itu juga ada. Nah, ini kalau klasik ini. Ya tadi, ini klasik di Dayak. Nah, yang kalau saya sebutkan tadi adalah klasik di Jawa. Kayak batik, kemudian ada, kalau ragam biasanya batik. Kalau di keris itu juga ada ragam hiasnya, biasanya di ukir-ukirannya. Nah, ukiran itu kan ragam hias seperti itu. Itu yang klasik seperti itu, turun-temurun di masa zaman kerajaan. Next. Kalau modern, nah modern itu ada rasa baru. Pokoknya zaman now lah, kekinian. Jadi tidak ada, nih, intinya adalah terjadinya pembaruan satu bentuk seni. Jadi halnya berdasarkan cita rasa baru, proses kreatif dan penemuan. Mungkin kalian contohnya pengen bentuk ragam hias dari kucing. Nah, kucing itu kalian bentuk jadi seperti Doraemon. Nah, itu kan membentuk jadi Doraemon itu adalah ragam hias, menstilasi, merubah, mendistorsi kan. Nah, kemudian kalian ulang-ulang polanya. Tadi kan artinya ragam hias adalah pola gambar yang digunakan untuk menghias yang dikerjakan secara diulang-ulang. Nah, di bajumu itu ada kamu gambar apa itu namanya? Doraemon tadi. Doraemon kalian ulang-ulang banyak. Nah, itu jadilah ragam hias, pola diulang-ulang. Nah, seperti itu. Modern itu juga bersifat kreatif, tidak terbatas. Tadi kalau di tradisional itu terbatas pada apa tadi? Terbatas pada aturan. Kalau ini tidak terbatas. Seperti itu. Kemudian tidak terbatas juga pada waktu, tempat, tapi ditentukan oleh sikap dan batin penciptanya atau kreativitas penciptanya. Nih, kemudian yang paling penting adalah ciri-ciri ornamen modern adalah tidak terikat pada suatu aturan tertentu. Bebas pokoknya ini. Yang baru, yang digunakan sekarang. Nah, itu adalah mungkin bisa tugas kalian untuk membuat ornamen menjadi ornamen baru seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini contoh motif modern. Modern kan? Ada yang model kayak obat nyamuk, ini obat nyamuk, ada yang kayak ombak, bebas. Ini dari geometris, tapi modern. Geometri itu garis, bentuk, bidang seperti ini. Kalau ini flora, ini kan bunga ini, tapi bunga seperti ini kan ciptaan manusia. Ini dalam
kreativitas manusia bebas, tidak seperti kawung tadi ada aturannya, ini bebas, ada kecil-kecil, ada yang love seperti ini. Itu adalah bentuk motif geometris seperti ya. Ya, itu adalah materi kali ini. Jadi kita tadi membahas tentang ragam hias, bagaimana contohnya, konsepnya yaitu merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lebih indah, lebih budaya dengan cipta manusia. Kemudian pengertian ragam hias adalah gambar pola yang dikerjakan untuk mengisi atau menghias. Dan pengerjaannya itu cukup diulang-ulang aja, diulang-ulang. Suatu pola gambar untuk menghias dikerjakan diulang-ulang, itu sudah benar, itu ada ragam hias. Contohnya tadi ada banyak, ada juga yang berbentuk motif tradisional berupa primitif dan juga klasik, ada juga motif yang modern seperti itu. Nah, kita tadi hari ini belajar tentang motif-motif atau tentang ragam hias. Nah, silakan nanti dikerjakan tugasnya, akan saya share setelah ini, dan juga akan saya share juga di Google Classroom. Silakan dikerjakan, dan saya kasih waktu sampai mungkin 1 minggu, jadi bebas. Dan silakan dicari. Habis ini akan saya share apa itu tugasnya. Nah, silakan kita tunggu. Nah, tugasnya adalah ini. Tugasnya kalian, nah ini adalah bentuk tabel klasifikasi ragam hias. Nah, tabel klasifikasi adalah pembagian, pembedaan. Nah, gimana Pak mengerjakannya? Nah, ini. Berarti tabel ini nanti, formatnya Microsoft Word, ini nanti akan saya bagikan ke Google Classroom. Silahkan di-download, kemudian nanti diisi. Cukup 5 nomor saja sudah cukup, atau lebih. Jika pengen lebih bagus, silahkan untuk mengerjakan lebih banyak, tapi jangan sampai kurang dari 5. Minimal 5. Lebih banyak 10 boleh, 15 boleh. Terserah. Caranya adalah mengerjakannya. Yang pertama diisi nama dulu. Kamu namanya adalah Naruto gitu ya. Nama Naruto. Namanya bebas namamu. Ini contoh aja. Naruto kelas 7B gitu ya. Nah, kemudian caranya adalah kalian nanti silahkan mencari contoh-contoh karya ragam hias yang ada di rumahmu. Di rumahmu loh ya. Dengan cara difoto. Dipotret pakai HP, kemudian gambarnya nanti dimasukkan di sini. Contohnya, kalian menemukan ragam hias di Gucci, ada ragam hiasnya. Kalian foto, kamu masukkan ke sini gambarnya, kemudian kasih nama, namanya bebas. Contohnya, kamu dapat Gucci tadi ya, kasih nama gambar di Gucci rumah. Nah, itu. Jenisnya apa? Nah, jenisnya tergantung gambarnya. Kalau menemukan gambar seperti ini kan tumbuh-tumbuhan, ragam hiasnya. Terus saja flora, tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau ada hewannya atau hewan ya kalau hewannya tertulis fauna, tuh, fauna. Tapi kalau banyak ada tumbuhan, hewan, manusia, terus saja kombinasi dalam kurung flora, fauna seperti itu atau flora manusia bebas terserah. Nah, ciri-cirinya ini juga bebas, terserah kamu mau isi apa. Makin banyak semakin bagus, tapi minimal 3. Contohnya ini bentuk bunga, berbentuk tumbuhan. Kalau ada warnanya terus berwarna gradasi, berwarna sini, dicat dengan ini. Berbahan kayu seperti itu, berbahan guci, keramik, itu bebas. Nah, silakan diisi sampai jumlahnya 5. Nanti kalau sudah di-save lebih banyak dari 5 boleh. Waktunya 1 minggu nanti. Silakan di-save, kemudian dikirim di tugas di Google Classroom. Gitu ya. Tugasnya cukup ini membuat tabel klasifikasi ragam hias, mencari gambar di rumah, mencari karya di rumah dari produk-produk di rumah, bisa dari sendok, piring, ada beberapa ragam hiasnya, mungkin kursi ukir, batik, akan dicari, dikasih nama ragam hias, dikasih jenisnya, dikasih ciri-cirinya. Ciri-cirinya lebih banyak, lebih bagus, gitu ya. Udah, terima kasih. Ini tadi pertemuan kali ini saya lewati, maksudnya saya lewatkan dalam bentuk YouTube, dalam bentuk channel YouTube saya, video, karena mungkin ada untuk pembelajaran yang lebih bisa kalian
tonton berkali-kali seperti itu. Silakan dikerjakan tugasnya, dicek di Google Classroom untuk mendownload formatnya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe juga boleh, dan juga ditunggu komen dan juga mungkin sebut nama untuk sebagai presensi di komentar. Itu ya, dan juga like. Terima kasih, silakan jangan lupa untuk komentar, pokoknya komentar, kasih nama, dan juga kelas. Itu sudah, terima kasih, silakan bisa di play lagi videonya jika ingin memperhatikan lebih detail, biar lebih paham. Tugas di download di Google Classroom, kemudian dikerjakan dan dikirim ke tugas. Terima kasih perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.